Ya, ini mungkin satu hal terakhir dan setelah ini saya minta closing statement dari Ustadz ya. Kadang-kala begini, orang seringkali ketika terjadi sesuatu, kemudian mencontohkan, oh itu terjadi itu, contohnya saya itu, sering dibilang bahwa itu kamu jangan lama-lama jadi kayak novel tuh, kan begini. Dia lupa bahwa semua itu telah ada takdirnya. Betul. Dan apa yang telah Allah takdir itu yang terbaik. Ya. Saya kondisi sekarang adalah terbaik buat saya. Saya bilang saya nggak khawatir dengan kondisi itu. Bahkan ketika kejadian pertama kali pun saya bilang sama keluarga saya, ini masalah yang sepele, bukan masalah berat. Masalah berat kalau kita berbuat jahat, kita berbuat dolim, berbuat dosa itu masalah berat. Kalau masalah ini masalah sepele ya. Barangkali waktunya malam segitu. Ya. Itu waktu itu saya masih mengira Ustadz, mata saya dua-duanya buta, muka hancur. Tapi alhamdulillah faktanya enggak. Alhamdulillah Allah masih memberikan masih memberikan rahmat yang luar biasa dan saya merasa luar biasa dengan itu. Dan saya ingin Ustadz menyampaikan dalam closing statement untuk memberikan pesan juga termasuk untuk saya, untuk kita semua agar dalam perspektif menjaga integritas serta anti korupsi itu bisa menjadi hal yang penting dan diperjuangkan. Ya, bahwa ada orang bilang udah nanti kalau kamu nggak ngapa-ngapain kamu kayak gitu kan ya. Pertama-tama gini, semua orang yang meninggal itu akan menyesal. Tapi beda penyesalan orang baik dan penyesalan orang buruk. Ya. Penyesalan orang-orang yang baik adalah kenapa saya tidak melakukan lebih banyak. Ya, menarik. Kenapa saya nggak sholat lebih banyak? Ya. Kenapa saya nggak tahajud lebih banyak? Ya. Kenapa ketika dinginnya malam saya nggak mau bangun? Ketika siang matahari terik, kenapa saya nggak mau puasa? Ya. Kenapa saya nggak mau untuk mengeluarkan sedekah lebih banyak? Itu penyesalan orang-orang yang masuk surga, yang berbuat baik. Tapi orang jahat juga akan menyesal, Pak. Menyesal tentang apa yang mereka tidak lakukan dan itu perkara baik. Artinya apa? Ada banyak penyesalan dalam hidup kita, tapi saya pengen kita tahu semuanya bahwa kita akan lebih banyak menyesal dengan perkara-perkara yang tidak kita lakukan dibandingkan dengan perkara-perkara yang kita lakukan. Karena kalau kita lakukan itu jahat, kita bisa minta istighfar sama Allah. Tapi ada perkara-perkara yang kita nggak lakukan. Nah, pertanyaannya adalah kita senantiasa akan diuji dengan satu hal atau dengan hal yang lain. Itu kan ya. Dan memang Allah akan kasih ujian dengan berbeda-beda. Pak Novel dikasih ujian kayak gini luar biasa. Kalau saya misuh pasti. Kalau Ustadz luar biasa. Kalau Ustadz pasti lebih lagi dari saya. Tapi yang jelas kalau bagi orang-orang saya cuma mau bilang aja, eventually kita bakal mati, gitu kan ya. Eventually kita bakal mati. Kita mau nggak ngapa-ngapain juga bakal mati. Kita berbuat jahat kita bakal mati. Kita bakal mati. Problemnya adalah bukan matinya, tapi apa yang kita wariskan setelah mati. Masya Allah. Nah, maka cerita-cerita ini kan kita hutang sama orang nih. Nanti orang-orang akan nanya ke anak-anaknya Pak Novel, kenapa sih Pak Novel bisa kuat? Kenapa sih kemudian Pak Novel bisa terus jalan walaupun ada ancaman-ancaman dan segala macam, gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu quotes yang sangat bagus sekali. Satu orang yang merasa bahwasannya dirinya tidak berakhir dengan kematian itu nggak bisa dikalahkan. Berarti kalau ada orang yang sudah takut mati, dia sudah kalah bahkan sebelum dia hidup. Makanya hanya orang-orang yang sudah siap mati yang bisa untuk hidup sehidup-hidupnya. Dan quotesnya saya berikan yang terakhir, Malcolm X pernah berkata, the price for freedom is death. Ada lagi yang berkata the price for justice is death. Maka harga daripada freedom, daripada kebebasan, dalam arti kebebasan daripada keburukan atau harga daripada keadilan itu adalah kematian. Nah, if you don't want to pay, then don't talk about it. Kalau kamu nggak mau bayar harga itu ya sudah, kamu nggak usah ngomong. Ya udah, biarin ada orang-orang yang mau siap bayar harganya dan kemudian dia boleh ngomong tentang itu. Ya, luar biasa Ustaz. Dan kamu bisa mempunyai pilihan nggak usah bayar harga tapi lu mati juga. Benar. Itu menarik. Akhirnya nggak berbuat apa-apa jadinya. Saya boleh nambah nggak, Pak? Boleh Ustaz. Terakhir kali saya baru ngundang Ustadz Hussein Gaza itu, dan saya tanya, kenapa orang-orang di Gaza ini, karena saya belum bisa move on dari situ ya, kenapa sih orang-orang di Gaza ini satu suara? Kenapa mereka nggak ada yang, kita lihat ya, nggak ada yang nyalain Hamas. Kalaupun ada yang nyalain mungkin sedikit sekali, tapi majority daripada orang-orang Gaza ini semuanya sabar. Ketika ayahnya meninggal nggak ada yang keluar selain sabar, salam kepada ayahmu, sabar, dia sudah kembali pada Allah. Semua sama dan seragam. Ini kan integrity, Pak, social integrity, luar biasa. Kenapa saya bilang kenapa nggak ada yang nyalain Hamas? Ternyata dia bilang gini, percakapan orang-orang Gaza itu begini, bro,
orang dunia tuh nggak tahu kita tuh sebenarnya ya bakal mati juga. Mereka nggak pernah tinggal di Gaza. Mereka nggak tahu kita tuh nggak punya air bersih. Mereka nggak tahu kita tuh dihinakan dan dijajah seperti apa. Suatu saat kita juga bakal ngantri mati, dan itu yang kita harapkan. Betul. Artinya apa? Mau berjuang mau nggak berjuang kita bakal mati. Setidaknya Hamas kasih kita mati dengan kehormatan. Masya Allah, luar biasa. Setidaknya perang ini atau bukan perang ya, pembantaian ini ngasih kita mati dengan kehormatan. Tergantung respons. Iya, luar biasa.